Halo, selamat siang kakak. Atas nama Kanita kok? Iya, betul. Oh ya, ini pesanannya kakak. Mari. Download aplikasi Gonceng di HP Android Anda. Peta NTT, bangga produk lokal. Nanti setelah masuk sekolah di sekolah rakyat, saya akan tekuni mata pelajaran bahasa Indonesia yang lebih jauh, dan juga saya juga bisa umum di tempat umum dengan bahasa yang lebih baik dan benar. Karena cita-cita saya ingin menjadi suster. Misi saya sebagai kepala sekolah, saya ingin menjadi pemimpin yang menjembatani mimpi anak-anak NTT, khususnya anak-anak Kabupaten Kupang, lewat pendidikan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah secara gratis, baik operasional maupun personal. Maka ini harus ada upaya khusus dengan pendekatan khusus. Maka Presiden memilih jalan yang terpuji dan teruji untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui pendidikan. Sebentar, kopi masih buat. Perkenalkan, nama saya Paulus Mansula, istri saya nama Leli Paut, anak saya 4. Minum sudah, bukan mau jalan jual ikan di pasar. Pekerjaan saya petani, kalau musim sawah saya di sawah, musim jagung ya di kebun. Saat setelah habis panen pasti jual ikan. Yang sekolah di sekolah rakyat itu anak kedua, namanya itu Kristo Mansula. Ya, yang saya harapkan dari Kristo itu dia bisa sukses, dia bisa mandiri sendiri, bisa sukses, bisa membanggakan orang tua. Itu saya harapkan dari Kristo. Dari sekolahnya Kristo itu yang daftar itu ada 5 siswa, tapi yang lolos itu cuma Kristo. Saat hajar hanya 1 siswa saja yang lolos untuk sekolah rakyat ini. Saya bangga karena sekolahnya di dalam satu kompleks, asramanya juga tidak jauh dari sekolah, tidak butuh biaya harus naik oto turun oto. Jadi kan bangun pagi langsung mandi siap diri untuk pergi ke sekolah. Daripada sekolahnya di luar mesti naik kendaraan turun sini naik sana, itu agak repot juga. Iya, waktu dengan adanya ini karena dari tim itu sudah jelaskan bahwa sekolahnya ini sekolah gratis, semua fasilitasnya itu dibantu oleh pemerintah. Jadi saya sudah untuk sekolahnya di sana sudah supaya bisa membantu meringankan beban orang tua. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pendeta, dan ada satu ayat yang saya sukai, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saya berharap setelah saya masuk ke sekolah rakyat, saya bisa menjadi orang yang sukses
dan membanggakan orang tua dan membahagiakan mereka. Amin. Nama saya Irene Patricia Munemnasi, usia saya 11 tahun. Saya baru lulus kemarin dari SDK Santo Yosef Limakua Putu. Kalau saya biasa bantu mama itu ulik lombok, terus jaga anjing supaya jangan makan gorengan, bantu mama buat adonan. Saya jual, saya bersama dengan saya punya kakak Tilo. Kami berkeliling di kampung. Nanti setelah masuk sekolah di sekolah rakyat, saya akan tekuni mata pelajaran bahasa Indonesia yang lebih jauh. Dan juga saya juga bisa umum di tempat umum dengan bahasa yang lebih baik dan benar. Karena cita-cita saya ingin menjadi suster. Dia sudah pulang kampung, orang TTU. Sudah pulang kampung dari tahun 2020. Sebelum itu juga 5 tahun sebelumnya itu dia sudah tidak bertanggung jawab lagi, saya urus anak-anak sendiri. Itu biasa tantangan itu ekonomi. Jadi dari anak pertama itu kan sendiri, jadi biaya agak kesulitan. Dari yang paling besar itu terbantu dengan beasiswa. Hanya keluarnya kan 1 tahun sekali, jadi selain dari situ saya yang harus membiayai anak-anak. Saya yang mencari nafkah. Tiap hari itu pekerjaan saya itu tenun, di samping tenun ada usaha sampingan yaitu jual gorengan. Mama, ini benar. Sudah. Sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bilang iya, anak. Dari sekolah SDK Santo Yosef Putu ini ada 5 orang anak. Jadi 1 diantaranya Irene. Jadi dari Pak bilang kami siapkan di sana fasilitas untuk tinggal di asrama. Dan semua biaya sekolah rakyat itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi Sepung Nona dengan senang hati dia terima. Saya memang berat karena bungsu. Tapi melihat kembali ekonomi saya bilang biar dia masuk untuk membantu saya meringankan beban di rumah. Mama, Otis datang. Mama, Otis datang. Sudah Pak? Iya. Sebelum Irene berangkat, saya titip pesan. Bilang pergi sekolah baik-baik, belajar. Dan kalau ada teman-teman yang ganggu, jangan marah, harus rendah hati. Dan jangan lupa ada satu yang paling utama itu, berdoa. Nah, bilang sekolah baik-baik. Supaya bisa mandiri. Supaya bisa sukses mama. Supaya aku tuh jangan susah lah begini. Sampaikan ke mama, supaya mama tetap sabar. Mama tuh ditampi negara, supaya bisa angkat mama pun derajat, ya? Walaupun aku tuh jauh dari mama, mama tetap sabar. Dukung kami dalam sekolah, supaya kami bisa kerja dengan baik. Bisa kasih sukses mama, maupun ketemu susah, tapi tetap berusaha.
Sambut perjuangan di Hari Pahlawan, PLN WIP Nusra dukung pelestarian budaya Manggarai lewat pembangunan rumah Gendang Konggoro. Semangat Hari Pahlawan, negara dorong terwujudnya 1.285 desa terang di 2025. WIP Nusra gaungkan semangat Hari Pahlawan lewat sinergi dengan media NTT untuk edukasi pengembangan EBT di NTT. PLN Ajak Generasi Muda wujudkan semangat Sumpah Pemuda dengan kendaraan listrik. Hari Sumpah Pemuda, PLN bersinergi dengan generasi muda untuk menciptakan negeri yang lebih kuat dan bercahaya. Sentra Evata Kupang ini kan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Sosial, spesifik di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial untuk memberikan layanan masyarakat bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan di dalam proses rekrutmen siswa, kami berangkat dari data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSN) yang kami peroleh dari Pusdatin Kementerian Sosial. Dan sumber awalnya adalah BPS. Lalu data itu kami coba lakukan pemilahan, pengecekan dulu melalui sistem. Dan data yang kami terima itu sebetulnya 10.000 anak atau keluarga yang berada pada desil 1, yaitu kategori miskin ekstrim, dan desil 2 miskin. Saya sebagai kepala sekolah, saya ingin menjadi pemimpin yang menjembatani mimpi anak-anak NTT, khususnya anak-anak Kabupaten Kupang, lewat pendidikan yang berkualitas yang disediakan oleh pemerintah secara gratis, baik operasional maupun personal. Jadi, saya sudah mengikuti retret bersama 52 orang lainnya se-Indonesia dari tanggal 16 sampai dengan 20 Juni 2025 yang lalu. Ada berbagai materi yang kami peroleh di sana ya, termasuk kedisiplinan, bela negara. Nah, hal-hal seperti ini sangat penting untuk kami sebagai pimpinan mendisiplinkan diri terlebih dahulu agar kami mampu untuk mendisiplinkan guru, tenaga kependidikan, dan juga tenaga lainnya yang seperti wali asuh, wali asrama, baru nanti dilanjutkan kepada para siswa. Nah, kalau kedisiplinan ini sudah terbentuk di kami sebagai pimpinan, maka untuk ke siswa pasti akan lebih mudah. Jadi kalau untuk Putri sendiri ada 5 gedung. Ada 5 asrama untuk mereka yang 45 yang nanti juga dihuni oleh para wali asuh. Kemudian untuk putra ada 2 gedung yang isinya 30 sama 20. Dan di dalam asrama putra ini, asrama putra dan putri, ada ruang-ruang untuk wali-wali asuh. Jadi para siswa tidak dilepas sendiri, tetap di dalam pengontrolan para wali asuh. Di atas wali asuh ada juga wali asrama. Ada 2 wali asrama, 1 untuk putra, 1 untuk putri. Sedangkan untuk putri sendiri, karena mereka 45, maka wali asramanya ada 5. Kalau untuk putra, wali asramanya ada 6 untuk 55 siswa. Anak-anak, ayo ambil selendang di kamar kita.
Setelah jam pembelajaran, mereka istirahat. Nanti mereka ada lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, ada kegiatan keterampilan. Mereka ada kegiatan yang melibatkan potensi minat dan bakat anak. Nah, minat dan bakat anak ini sudah kami petakan sejak mereka awal masuk. Jadi lewat perbincangan, lewat kuis, kami tahu, oh anak ini memiliki potensi apa, menari, menyanyi, bahasa, dan lain-lain. Nah, potensi-potensi ini ya akan kami maksimalkan pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan lain-lain. Harapan kami, setelah mereka keluar dari sekolah rakyat ini, mereka menjadi pribadi yang berkarakter. Karena kalau cerdas, di luar sana banyak orang cerdas. Setidaknya memiliki karakter yang kuat, karakter yang tangguh, punya daya saing dengan masyarakat di luar sana. Saya di sekolah rakyat ini saya terpanggil, Ibu, dan saya sudah memilih untuk menjadi seorang guru, dan menjadi seorang guru berarti siap mengabdi. Ketika saya mendapatkan informasi bahwa ada sekolah rakyat, yaitu sekolah yang diberikan untuk anak-anak yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan, saya sangat bersemangat. Jadi dimanapun penempatannya, dimanapun tempatnya untuk saya mengabdi, saya siap mengabdi. Untuk metode pembelajarannya nanti, Bu, saya mungkin akan menggunakan metode problem based learning dan project based learning. Jadi saya lebih bagaimana peserta didik lebih terlibat aktif dan langsung mempraktekkan apa yang mereka dapatkan. Begitu mereka mendapatkan teorinya, bisa langsung dipraktekkan. Dan saya usahakan agar siswa itu lebih aktif mencari tahu dan lebih aktif untuk membangun konsep pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Jadi memang pertama kali sekolah rakyat ini disampaikan atau diprogramkan oleh pemerintah pusat dalam Pak Presiden. Kami Kabupaten Kupang itu sangat antusias merespon akan program ini. Nah, di Kabupaten Kupang itu yang terdata itu ada 11.628 anak-anak yang tidak sekolah. Yang memang tidak sekolah sama sekali itu ada di angka 8.000-an, 8.700-an. Sedangkan yang drop out ya itu ada 1.400-an, dan yang tidak lulus atau tidak melanjutkan itu ada 1.500-an. Nah, untuk itu kita juga karena melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dicari solusi di dalam penyelesaian ini, maka sebagai Bupati Kupang telah mengeluarkan peraturan bupati untuk penanganan masalah ini supaya agar apa? Agar anak-anak ini bisa kembali bersekolah dengan keberadaan sekolah rakyat ini. Sambut Hari Sumpah Pemuda, Insan Muda PLN komitmen terus menerangi Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semangat Hari Sumpah Pemuda dan HLN ke-80, PLN Peduli, PLN UIP Nusra bangun sarana air minum bersih buat warga 2 Gendang di Ulumbu. HLN ke-80
ke-80 dan Hari Sumpah Pemuda, PLN wujudkan pembangunan geotermal Pocoleok bersama masyarakat, pemberdayaan dan listrik berkeadilan untuk masa depan. Buktikan semangat Hari Sumpah Pemuda, PLN Peduli bersama SMKN Santo Aloysius Ruteng, komitmen melahirkan ekosistem Electrifying Vehicle atau EV di Manggarai. Maknai Hari Sumpah Pemuda, PLN UIP Nusra teguhkan komitmen jaga lingkungan RIK 1 PLTU Sambelia lewat 7.000 bibit mangrove untuk Desa Padakuar. Ya, pertama ini gagasan Presiden Prabowo. Dan ini adalah program Presiden Prabowo. Kami bersama kementerian yang lain ini berusaha menerjemahkan apa yang menjadi gagasan Presiden itu melalui Inpres nomor 8 tahun 2025. Dalam pemahaman kami, apa yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo ini melihat beberapa hal. Saya lihat dari beberapa sisi ya. Sisi yang pertama itu saya lihat ini berusaha untuk memuliakan keluarga miskin. Mereka yang tersisihkan, mereka yang tertinggal, mereka yang tidak terbawa dalam proses resmi pembangunan kita. Dua, juga mereka putra-putrinya tidak mendapat dukungan lingkungan yang berkualitas agar mereka bisa belajar dengan baik. Data menunjukkan bahwa 60% lebih keluarga miskin itu kemudian diteruskan kepada putra-putrinya. 64%. Ada juga yang kemudian naik kelas, berhasil, ada. Tetapi 60% lebih itu putra-putrinya juga ikut miskin. Maka ini harus ada upaya khusus dengan pendekatan khusus. Maka Presiden memilih jalan yang terpuji dan teruji untuk mengentaskan kemiskinan itu melalui pendidikan. Jadi jargon yang pertama atau key point, kata kunci yang pertama tadi itu adalah memuliakan. Karena sifatnya memuliakan, maka kita ingin betul memberikan layanan melebihi dari standar minimalnya. Dari situlah maka mereka tidak cukup sekolah seperti sekolah biasa, sekolah reguler. Tapi mereka pun konsepnya adalah berasrama. Sehingga mereka 24 jam kita pantau, kita layani. Tidak hanya urusan fisiknya, tetapi urusan karakternya pun juga demikian. Urusan akademiknya pun juga demikian. Urusan karir masa depannya pun juga demikian. Sehingga dengan demikian, ini bisa segera anak-anak yang dari kaum duafa ini untuk bisa lepas dari jeratan kemiskinannya itu. Dengan harapan kalau mereka sudah bisa lepas dari situ, mereka bisa memotong mata rantai kemiskinan di keluarganya. Yang jelas, mereka harus kita berikan harapan besar. Karena yang tersisa dari orang miskin, harta satu-satunya yang tersisa dari orang miskin, yaitu asa. Jangan biarkan asa sebagai satu-satunya tadi itu putus, menjadi putus asa. Oleh karena itu kita bangkitkan self-confidence mereka. Kita bangkitkan social cohesive mereka.
kita bangkitkan empati sosial mereka. Sehingga mereka itu nanti, meskipun sekarang berat iya, tetapi harapan ke depan jauh lebih dahsyat. Kehadiran sekolah rakyat sesungguhnya menggenapi atau malah kita bilang ini sebuah bonus policy, terutama sekali lagi bagi siswa-siswi yang tidak mampu, dari keluarga tidak mampu gitu. Kenapa kita katakan itu semacam bonus? Karena ini satu kebijakan yang betul-betul transformatif dalam konteks. Fakta sebelum sekolah rakyat, untuk memperoleh sekolah yang berkualitas, apalagi berasrama, itu mahal sekali. Gitu. Nah, kebijakan Presiden Prabowo ini sekali lagi bukan saja akan menutupi kekurangan sekolah negeri yang berkualitas itu, tetapi juga bahkan mungkin beyond of hope, beyond of quality, sehingga sekali lagi kita harapkan anak-anak memanfaatkan momentum ini dan kita harapkan sekolah rakyat betul-betul menunjukkan kualitas yang diharapkan. Jadi misalnya fasilitas yang ada betul-betul by design untuk melahirkan hasil belajar yang baik, kurikulumnya demikian, tenaga pendidiknya demikian, termasuk key person yang paling utama adalah kepala sekolahnya. Kita harapkan kepala sekolah bisa memanage sumber daya yang ada di sekolah rakyat ini untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas gitu. Nah, tentu sekali lagi peran penting para siswa juga demikian. Jadi mereka harus hadir ke sekolah rakyat dengan semangat baru, dengan visi baru, dengan cita-cita baru, dengan elan belajar yang baru, bahwa ini tidak boleh disia-siakan. Ini kesempatan emas untuk tadi memutus mata rantai kemiskinan. Kalau ini menuju Indonesia Emas tahun 2045 kan 20 tahun lagi. Sekarang umur mereka itu misalnya 10 tahun lah, sampai 15 tahun. Tambah 20 tahun mereka udah usia 30-40, usia produktif. Usia yang luar biasa itu. Kalau dia punya kapasitas, punya kemampuan, punya suatu tekad yang kuat, akan mereka menjadi pribadi-pribadi yang sanggup mengatasi tantangan.